Hari pertama Rama bekerja di pabrik itu seharusnya menjadi awal yang menyenangkan. Ia sudah lama mencari pekerjaan tetap, dan ketika PT Maju Sentosa memanggilnya untuk mulai bekerja, ia merasa seperti mendapat angin segar dalam hidupnya. Ibunya bahkan memasakkan nasi goreng kesukaannya pagi itu, sambil berkata, "Kerja yang benar ya, Ram. Jangan sombong, jangan malas." Rama tersenyum, menjawab lembut, "Iya Bu, Rama janji." Setibanya di pabrik, suasana riuh mesin langsung menyambut. Dentingan logam, suara konveyor, bau oli, dan hiruk-pikuk para pekerja membuatnya sedikit gugup. Namun ia tetap melangkah tanpa ragu hingga sampai di lantai produksi. Di sana ia diperkenalkan pada seorang karyawan senior bernama Bima. "Ini Bima, sudah 5 tahun di sini. Kamu belajar banyak sama dia," kata supervisor singkat. Awalnya Bima terlihat ramah. Ia menepuk bahu Rama dan berkata, "Santai aja, di sini semua gampang. Yang penting nurut sama saya." Rama mengangguk, tidak curiga sedikit pun. Ia mengikuti setiap instruksi Bima, dari cara menghidupkan mesin, menyusun komponen, hingga memeriksa hasil produksi. Sementara itu, Bima mengamati Rama dengan mata berbeda. Ada rasa tidak suka, ada curiga, seolah kedatangan Rama adalah ancaman baginya. Saat istirahat pertama, Rama mencoba berbaur dengan pekerja lain. Ia tersenyum pada beberapa orang, menanyakan hal kecil, mencoba akrab. Namun sebelum pembicaraan berkembang, Bima datang dan duduk tepat di sebelahnya. "Ram, kamu kerja pelan tadi. Kalau gitu bisa kena tegur," ucap Bima keras, sampai beberapa pekerja lain mendengarnya. Rama terkejut, padahal ia tadi bekerja sesuai arahan. Tapi ia hanya mengangguk agar tidak memperpanjang masalah. Setelah istirahat, Bima mengajak Rama ke area gudang. "Kamu bantu angkat karung bahan baku ya?" "Supervisor sudah tahu," kata Bima datar. Rama percaya saja, meski pekerja lain biasanya tidak ditugaskan ke gudang tanpa perintah jelas. Karung-karung itu berat, beberapa mencapai 50 kilogram. Rama mengangkat satu persatu dengan sisa tenaga. Keringatnya menetes. Bajunya basah, tapi ia melanjutkan dengan sabar. Tanpa Rama tahu, Bima kembali ke lantai produksi dan berkata kepada supervisor, "Pak, itu anak baru sering ninggalin posisi. Saya sudah ingatkan tapi dia ngeyel." Supervisor yang sudah lama percaya pada Bima hanya mengangguk tanpa mengecek kebenarannya. Ketika Rama kembali, napasnya tersengal. Ia kira Bima akan memuji karena tugasnya selesai. Namun yang pertama ia dengar adalah supervisor memanggilnya. "Kamu kemana saja?" tanya supervisor ketus. Saya membantu di gudang, Pak," kata Bima. Supervisor memotong, "Jangan lempar kesalahan. Kalau kamu ulangi, saya kasih surat peringatan." Ucapan itu membuat Rama terdiam. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi ia merasa ada sesuatu yang tidak adil. Namun ia memilih menunduk dan meminta maaf. Hari berikutnya, hal yang sama terulang. Bima memberikan instruksi yang tidak jelas, lalu melapor seolah Rama bekerja sesuka hati. Beberapa pekerja yang tadinya mau berkenalan mulai menjaga jarak. Ada bisikan-bisikan kecil ketika Rama lewat. Ada senyum sinis. Ada pandangan meremehkan. Rama mulai merasa dunia kerja tidak seindah yang ia bayangkan. Saat pulang, ia berjalan melewati gerbang pabrik dengan langkah berat. Matahari sore terasa lebih panas dari biasanya. Rambutnya lengket, tubuhnya lelah, tapi hatinya jauh lebih letih daripada fisiknya. Ia tidak mengerti kenapa senior seperti Bima memperlakukannya demikian. Ia tidak merasa melakukan kesalahan besar. Ia hanya ingin bekerja dengan benar, seperti pesan ibunya. Namun kenyataan berkata lain. Hari pertamanya sudah dipenuhi tekanan yang tidak semestinya. Rama menatap langit yang pelan-pelan memerah, berharap hari esok akan lebih baik. Tapi ia belum tahu, semua ini baru permulaan. Derita yang lebih besar sedang menunggu di depan, dan semuanya bermula dari satu orang. Bima, karyawan yang pandai mencari muka, tapi berhati busuk. Hari kedua Rama bekerja dimulai dengan semangat yang masih tersisa dari hari pertamanya. Meskipun kemarin ia ditegur tanpa alasan yang jelas, ia tetap berharap mungkin itu hanya kesalahpahaman. Ia datang lebih pagi dari semua orang, membersihkan area kerjanya, dan memastikan semua mesin dalam posisi siap pakai.
Rama berusaha menunjukkan bahwa ia adalah karyawan yang bisa diandalkan. Namun ketika shift dimulai, Bima sudah datang dengan wajah masam. Ia langsung mendekati Rama dan berbisik dengan nada yang sulit ditebak apakah itu perintah atau ancaman. Hari ini kamu bagian pengepakan. Jangan macam-macam. Saya sudah bilang ke supervisor kamu mampu kok. Padahal Rama belum pernah dilatih bagian tersebut. Ia bingung, tapi tidak berani membantah. Di bagian pengepakan, ia melihat tumpukan barang dari lini produksi sebelumnya. Ada ratusan kotak yang harus diperiksa satu persatu, disusun, dan dipindahkan ke rak penyimpanan. Tugas itu biasanya dilakukan oleh 2 orang, tapi Bima sengaja tidak menugaskan pendamping. Rama bekerja sendiri, memindahkan kotak demi kotak. Tangannya mulai pegal, pinggangnya terasa tertarik, tapi ia bertahan. Di saat Rama sibuk bekerja keras, Bima justru berdiri tidak jauh, pura-pura mengawasi sambil sesekali menatap ke arah supervisor. Ia ingin memastikan supervisor tahu bahwa dialah yang seakan-akan mengatur semuanya. Pak, itu anak baru saya bimbing. Tapi dia kadang keras kepala, kata Bima sambil tersenyum manis. Supervisor mengangguk, semakin yakin dengan kecap manis Bima. Siang harinya, karena kelelahan, Rama tanpa sengaja menjatuhkan satu kotak kecil. Isinya tidak rusak, hanya berhamburan. Ia buru-buru merapikannya. Tapi sial, Bima melihatnya. Dengan cepat ia memanggil supervisor sambil berteriak. Pak, ini bahaya. Komponen bisa pecah semua kalau dia sembarangan begini. Supervisor datang dengan wajah tegang. Rama, kamu ini bagaimana sih? Kalau rusak satu batch, perusahaan bisa rugi puluhan juta. Rama mencoba menjelaskan. Pak, tadi saya hanya... Sudah, tidak usah alasan, potong supervisor. Rama kembali menunduk. Di sekelilingnya, beberapa pekerja saling pandang, sebagian percaya, sebagian tidak peduli. Tapi tidak ada yang berani membela. Bima berdiri di belakang supervisor dengan tangan disilangkan, mulutnya tersenyum tipis. Setelah supervisor pergi, Bima mendekat dan berbisik. Hati-hati ya, Ram. Salah dikit bisa bahaya. Tapi nada suaranya jelas bukan peringatan baik. Itu peringatan penuh kesombongan dan ancaman terselubung. Setelah jam istirahat, Bima memindahkan Rama lagi, kali ini ke bagian quality control. Ini sangat aneh karena biasanya pekerja baru tidak boleh berpindah-pindah area tanpa pelatihan resmi. Tapi Bima mengatakan, sudah saya bilang ke atasan. Kamu kan cepat belajar. Dan lagi-lagi Rama percaya. Di bagian quality control, Rama harus memeriksa komponen dengan detail, mencari cacat yang hampir tidak terlihat. Tugas itu memerlukan ketelitian tinggi dan konsentrasi penuh. Namun Bima justru sengaja memberi instruksi yang membingungkan. Kalau warna sedikit beda, buang. Tapi kalau bentuknya cacat tapi masih bisa dipakai, masukkan saja. Itu bertentangan dengan SOP. Rama mencoba mengikuti, tapi makin lama ia makin ragu. Setiap komponen ia pegang terasa seperti jebakan. Ia takut salah lagi, takut dilaporkan lagi. Di kejauhan, ia melihat supervisor beberapa kali melirik ke arahnya, dan Bima dengan rajin memberi laporan, yang tentu saja tidak sepenuhnya benar. Menjelang sore, supervisor menghampiri lagi. Rama, laporan dari Bima bilang kamu lambat bekerja dan salah klasifikasi barang. Kamu ini sudah 2 kali saya tegur. Rama terdiam. Lidahnya keluh. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia bingung kenapa semua terjadi begitu cepat dan begitu mudah dipelintir. Ia hanya pekerja baru yang mencoba belajar, tapi seolah dunia pabrik menolaknya. Bima mendekat sambil menepuk bahu Rama dengan gaya sok peduli. Sabar ya, Ram. Kamu harus lebih cepat. Jangan bikin saya susah juga. Ucapan itu seperti pisau kecil yang menusuk pelan. Rama sadar, semua ini bukan ketidaksengajaan. Ada pola. Ada tujuan. Bima sedang membangun citra baik di depan atasan, dan agar ia terlihat bagus, harus ada orang yang dibuat terlihat buruk. Dan orang itu adalah Rama. Ketika shift berakhir, Rama berjalan pulang dengan langkah goyah. Badannya letih, tapi hatinya lebih letih. Ia bertanya dalam hati, apa saya salah memilih pekerjaan ini? Namun ia tetap melanjutkan langkah, berharap entah bagaimana besok akan lebih baik. Tanpa ia sadari,
Permainan licik Bima baru saja dimulai. Dan Rama hanya berada di babak awal dari penderitaan yang akan jauh lebih berat ke depannya. Hari ketiga Rama bekerja dimulai dengan perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Ada beban di dadanya yang tidak ia rasakan pada hari pertama. Tubuhnya lelah, tapi hatinya lebih berat. Meski begitu, ia tetap mencoba datang lebih pagi seperti biasa. Ia berharap jika ia memulai hari dengan baik, mungkin nasibnya akan berubah. Tapi ternyata harapan itu terlalu naif. Begitu Rama memasuki area produksi, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Suasana tidak seramah sebelumnya. Beberapa pekerja yang kemarin sempat menyapanya kini pura-pura tidak melihat. Ada yang memalingkan wajah, ada yang berbisik pelan kepada temannya sambil melirik ke arah Rama. Ia tidak mendengar kata-katanya, tapi tatapan mereka sudah cukup membuatnya mengerti. Ada sesuatu yang tersebar tentang dirinya. Dan benar saja, Bima muncul dari arah belakang sambil menepuk tangan seperti menandai kedatangannya. "Pagi semua," teriaknya Rama, tapi ekspresi itu langsung berubah ketika ia melihat Rama. Senyum Rama berubah menjadi wajah sok prihatin. "Ram, hari ini kamu jangan bikin masalah lagi ya. Supervisor sudah bilang kamu harus diawasi." Rama tertegun. "Diawasi?" Ia bahkan tidak tahu kesalahannya apa. Iya, Mas," jawabnya pelan. Beberapa pekerja tersenyum sinis saat mendengar itu. Mereka menganggap Rama benar-benar pembuat masalah karena informasi yang Bima lemparkan sudah menyebar seperti rumor murahan di pasar. Bima tahu caranya memelintir fakta sambil tetap terlihat sebagai karyawan teladan. Ia pandai menabur racun tanpa terlihat seperti pelaku. Pagi itu, supervisor menugaskan Rama kembali ke bagian pengepakan. Namun kali ini lebih buruk. Ia ditempatkan sendirian di area yang penuh barang baru datang. "Kerjakan semua sebelum shift siang," ucap supervisor tanpa menatap wajahnya. Nada suaranya terdengar jelas. Kepercayaan itu sudah hilang. Rama menarik napas panjang dan mulai bekerja. Kotak demi kotak ia pindahkan. Ia susun, ia rapikan. Tangannya mulai lecet. Pundaknya panas seperti ditikam jarum halus. Namun ia tetap bekerja, sebab ia takut membuat kesalahan lagi. Ia tidak ingin mendapat teguran untuk ketiga kalinya. Sementara itu, tidak jauh dari sana, Bima bercerita kepada dua pekerja senior. "Kasihan si Rama. Ya, saya sudah coba bantu, tapi dia memang gak cocok kerja di pabrik. Orangnya lambat, bingungan, banyak alasan. Kita jadi susah kalau satu tim sama dia." Dua pekerja itu mengangguk, meskipun mereka tidak pernah bekerja langsung dengan Rama. Mereka percaya karena nama Bima sudah lama dikenal sebagai anak kesayangan supervisor. Rama yang lewat sambil membawa tumpukan kotak mendengar sebagian kalimat itu. Ia tidak berhenti mendengarkan, tapi hatinya remuk perlahan. Ia bukan hanya lelah bekerja, tapi kini ia merasa benar-benar sendirian. Tidak ada yang mau dekat, tidak ada yang mau bicara, tidak ada yang peduli apakah ia baik-baik saja atau tidak. Saat istirahat makan siang, ia duduk di sudut kantin, jauh dari keramaian. Beberapa pekerja memilih meja lain meskipun masih ada kursi kosong di dekatnya. Sesekali ia mendengar bisik-bisik. "Itu yang salah kemarin, kan?" "Iya, yang bikin komponen hampir rusak. Baru masuk udah banyak drama." Rama menunduk, memaksakan diri untuk makan. Tapi makanan itu hambar, seolah tidak ada rasanya. Ia merasa seperti tidak punya tempat. Bahkan napasnya pun terasa berat. Siang harinya, Bima kembali membuat masalah. Ia sengaja memberi instruksi kepada Rama untuk memindahkan barang kerak yang salah, dengan kode dan nomor batch yang sengaja dibolak-balik. Ketika supervisor datang untuk inspeksi, ia langsung berkata, "Pak, itu salah penyimpanan. Bisa bahaya kalau sampai tercampur." Supervisor melihat ke arah Rama dengan tatapan kecewa yang dalam. "Kamu ini bagaimana sih? Sudah saya bilang jangan ceroboh." Rama berusaha menjelaskan bahwa Bima yang memberi instruksi, tapi lagi-lagi suaranya kalah. Supervisor lebih percaya pada Bima, seorang senior yang pandai menampilkan wajah profesional palsunya. "Kalau kamu begini terus, saya tidak bisa jamin kamu bertahan lama di sini," ujar supervisor sebelum pergi. Kalimat itu seperti palu besar yang memukul tengkuk Rama. Ancaman pemutusan kerja tidak pernah terasa sedekat ini. Dan yang lebih menyakitkan adalah, ia tidak melakukan kesalahan itu.
Ia hanya mengikuti perintah yang ia kira benar. Menjelang akhir shift, Rama berhenti sejenak untuk minum. Tangannya bergetar karena kelelahan. Di ujung ruangan, ia melihat para pekerja tertawa-tawa, bercanda, saling mendorong bahu dengan akrab. Sementara ia berdiri sendirian, seperti bayangan yang tidak dianggap. Dalam hati, Rama bertanya, apa saya benar-benar tidak berguna? Apa saya memang salah? Tapi ia tahu jawaban itu tidak adil. Ia hanya korban dari permainan licik seseorang yang ingin terlihat paling baik di mata atasan. Saat bel pulang berbunyi, Rama keluar paling akhir. Tidak ada yang menoleh, tidak ada yang menanyakan kabar, tidak ada yang berjalan bersamanya. Sore itu, ia pulang dengan langkah berat. Rasa terisolasi mulai merayap masuk, menghancurkan sedikit demi sedikit sisa semangat yang ia punya. Dan ia belum tahu bahwa ini baru bagian kecil dari penderitaan panjang yang menunggunya. Hari keempat dimulai lebih suram dari hari-hari sebelumnya. Rama bangun dengan rasa malas yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Biasanya ia adalah orang yang selalu bersemangat bekerja, tapi sekarang setiap kali mengingat pabrik itu, dadanya seperti ditekan batu besar. Namun ia tetap bangkit. Ia tidak ingin ibunya curiga bahwa ada sesuatu yang salah. Setibanya di pabrik, suasana tetap sama. Dingin, penuh tatapan sinis, dan desas-desus yang tidak jelas asalnya. Yang berubah hanyalah intensitasnya. Orang-orang kini benar-benar menjauh darinya seolah ia membawa penyakit. Tidak ada salam pagi, tidak ada sapaan kecil. Hanya bisikan yang melintas cepat seperti bayangan. Ram, sini, panggil supervisor tiba-tiba. Rama mendekat dengan gugup. Supervisor menunjukkan tumpukan barang rusak di meja. Ini laporan kemarin. Banyak komponen yang salah klasifikasi. Kamu tahu apa artinya? Suara supervisor datar tapi tegang. Rama tertegun. Ia tahu ini ulah Bima. Instruksi yang diberikan Bima berbeda dengan Sob. Tapi kalau ia membela diri pun, siapa yang akan percaya? Saya hanya mengikuti arahan yang saya terima, Pak. Ucap Rama hati-hati. Supervisor mengernyit. Arahan siapa? Rama ingin menyebut nama Bima, tapi lidahnya seolah terkunci. Ia tahu jika ia menuduh tanpa bukti, ia justru akan terlihat seolah menyalahkan orang lain. Bima pasti sudah mempersiapkan alasan. Tidak apa-apa, saya akan perbaiki, Pak. Jawabnya pelan. Supervisor menghela napas panjang. Ini teguran terakhir. Kalau sampai ada lagi, saya tidak bisa bantu kamu. Ucapan itu seperti ujung tombak yang menusuk jantung Rama. Teguran terakhir? Tanpa ia salah pun, ia sedang diposisikan untuk jatuh. Dan dari kejauhan, Rama bisa melihat Bima berdiri sambil melipat tangan, seolah menikmati tontonan itu. Hari itu Bima menugaskan Rama ke area mesin angka 7. Mesin yang terkenal paling sensitif. Mesin itu harus dipantau oleh 2 orang, tapi Bima sengaja menyuruh Rama menjaga mesin itu sendirian. Kamu bisa kok. Ini cuma mesin gampang, kata Bima sambil tersenyum miring. Rama membaca ulang prosedur di papan. Ia melakukan semua dengan hati-hati, mengikuti langkah demi langkah. Namun ketika ia sedang mengecek bagian dalam, tiba-tiba mesin itu berbunyi keras dan mati mendadak. Lampu indikator berubah merah. Rama terkejut. Ia tidak menyentuh bagian yang salah. Ia yakin itu. Beberapa detik kemudian Bima datang tergesa-gesa, terlalu cepat untuk orang yang lokasi kerjanya jauh. Seolah ia sudah menunggu momen itu. Wah, apa yang kamu lakukan? Ini parah, Ram. Serunya keras hingga menarik perhatian banyak pekerja. Bima langsung memanggil supervisor. Pak! Mesinnya down. Bisa kacau produksi. Supervisor mendekat, wajahnya langsung mengeras. Rama, kamu lagi. Aku tidak melakukan apa-apa, Pak. Tadi mesinnya sendiri. Sudah. Supervisor memotong cepat. Jangan alasan. Kamu pikir saya tidak tahu mesin ini sensitif? Makanya hanya orang tertentu yang boleh mengurusnya. Rama ingin berteriak bahwa ia disuruh oleh Bima, tapi ia tahu itu sia-sia. Orang-orang sudah percaya bahwa semua yang terjadi adalah salahnya. Ketika supervisor pergi untuk memanggil teknisi, Bima mendekat, berbisik pelan namun penuh racun. Hidup itu pilihan, Ram.
Mau aman? Nurut aja sama saya. Jangan macam-macam. Rama mengepalkan tangan, berusaha menahan emosi. Ia tidak ingin kehilangan kontrol di depan orang yang sengaja menjatuhkannya. Setelah mesin diperbaiki, supervisor memindahkan Rama ke area paling berat, bagian bahan baku. Biasanya itu adalah pekerjaan 3 orang, tapi kali ini Rama bekerja sendirian. Memindahkan karung-karung berat, mendorong troli penuh, memastikan bahan terdistribusi tepat waktu. Semua dilakukan tanpa bantuan. Tubuhnya mulai gemetar karena kelelahan, tapi ia tetap memaksa. Setiap kali ia lewat membawa karung di pundaknya, ia bisa mendengar pekerja lain berbisik. Pantas saja dia dipindah ke situ. Banyak masalah. Jangan dekat-dekat dia. Nanti ikut disalahkan. Katanya bakal dipecat kalau salah lagi. Rama pura-pura tidak peduli, tapi hatinya retak perlahan. Ia merasa dunia pabrik itu memojokkannya ke sudut yang gelap, dan Bima adalah tangan yang terus mendorongnya. Menjelang hampir pulang, supervisor kembali memanggilnya. Rama, kamu harus perbaiki kinerja kamu. Kalau kamu tidak sanggup, bilang dari sekarang. Banyak yang antre masuk ke sini. Rama menunduk. Saya sanggup, Pak. Padahal yang ia rasakan hanya satu, hancur. Saat berjalan pulang, tubuh Rama terasa berat. Bukan lagi lelah fisik, tapi lelah batin. Dunia terasa sempit, jalan terasa panjang, dan masa depannya terlihat buram. Ia mulai bertanya-tanya, berapa lama lagi saya bisa bertahan? Kenapa tidak ada yang percaya saya? Kenapa saya yang harus jadi sasaran? Ia tidak menyadari bahwa di balik semua ini, Bima sedang menyiapkan langkah berikutnya, sesuatu yang akan lebih kejam dari sebelumnya. Dan Rama akan segera mengetahui bahwa penderitaannya belum mencapai puncak. Hari kelima dimulai dengan suasana yang terasa aneh di pabrik. Begitu Rama masuk, ia segera merasa ada sesuatu yang janggal. Bisikan-bisikan pekerja kini terdengar lebih keras, lebih terang-terangan. Beberapa menatapnya dari ujung ruangan, lalu saling berbisik sambil tersenyum sinis, seolah menunggu pertunjukan berikutnya. Rama menurunkan tasnya, berusaha mengabaikan semua itu. Hari ini harus lebih baik, bisiknya pada diri sendiri. Namun bahkan kalimat itu terasa seperti kebohongan yang ia paksa untuk dipercayai. Tidak lama kemudian, supervisor memanggil semua pekerja untuk briefing pagi. Biasanya briefing hanya berisi instruksi produksi. Tapi hari ini berbeda. Supervisor membawa 1 lembar laporan dan wajahnya serius. Semua perhatikan, ujarnya. Kemarin ada kejadian barang hilang dari area penyimpanan. Pekerja mulai berbisik. Rama tetap diam, tidak curiga apapun. Supervisor melanjutkan, dan berdasarkan laporan yang saya terima, ada indikasi pegawai yang memindahkan barang tanpa izin. Jantung Rama berdegup cepat. Ia merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Supervisor menatap lurus ke arahnya. Rama, kamu kemarin ada di area itu, benar? Seluruh ruangan terdiam. Pekerja menahan napas, menunggu drama yang mereka sukai. Menyaksikan seorang tersangka diserang di depan umum. Rama segera menjawab, iya, Pak. Tapi saya tidak memindahkan apapun tanpa perintah. Supervisor mengangguk samar, tetapi ekspresinya tidak berubah. Masalahnya, ada saksi yang melihat kamu membawa kotak kecil dari rak penyimpanan. Untuk apa? Rama terkejut. Ia mencoba mengingat. Kemarin ia hanya memindahkan kotak yang Bima perintahkan. Kotak kosong bekas pengepakan untuk dibuang. Kotak itu memang kecil, tapi tidak berisi barang penting. Saya hanya memindahkan kotak kosong, Pak. Sesuai instruksi Mas Bima. Ruangan tiba-tiba riuh. Semua mata langsung beralih ke Bima. Dan Bima hanya tertawa kecil sambil mengangkat tangan. Pak, saya tidak pernah menyuruh dia memindahkan apapun. Saya bahkan tidak mendekati rak penyimpanan kemarin. Katanya dengan wajah lugu penuh kepalsuan. Pekerja lain mengangguk-angguk, meyakinkan diri bahwa Bima berkata jujur, karena citranya sudah lama dibangun sebagai karyawan paling disiplin. Rama kaget. Mas, tadi, kemarin panjenengan sendiri yang bilang saya harus. Supervisor menepuk meja. Cukup, Rama.
Nadanya keras dan mematikan. Kalau kamu tidak punya bukti, jangan fitnah rekan kerja. Rama terdiam. Ruangan seakan berputar. Rasa panas menjalar ke wajahnya. Ia merasa menjadi pesakitan di tengah arena, dijudge oleh orang yang tidak tahu apapun. Bima melangkah maju dan menghela napas panjang. Pak, saya sebenarnya mau diam, tapi demi kebaikan bersama, saya harus jujur. Rama ini memang sering salah paham. Dia suka menyalahkan orang lain. Saya sudah berusaha bimbing dia, tapi sepertinya dia belum siap bekerja dalam tekanan. Supervisor mengangguk. Pekerja lain berbisik pelan. Pantas saja. Dari awal sudah kelihatan. Kalau ada masalah, pasti dia lagi. Rama menatap lantai. Tenggorokannya kering. Ingin membela diri, tapi ia tahu suara apapun dari mulutnya tidak akan berarti. Supervisor melanjutkan, karena masalah ini, Rama, kamu saya pindahkan sementara ke area terluar. Pekerjaan manual. Tidak menyentuh mesin ataupun barang penting. Pekerjaan terluar adalah pekerjaan paling rendah, memilah sampah produksi dan mengangkut limbah. Biasanya hanya dilakukan oleh pekerja kontrak baru yang belum jelas nasibnya. Rama merasakan perutnya mual. Pak, saya tidak melakukan itu. Supervisor menatapnya tajam. Sudah, laksanakan saja. Area terluar adalah tempat yang panas, bau, dan terisolasi. Di sana, Rama bekerja membongkar limbah produksi, memisahkan plastik dari logam, dan memasukkan semuanya ke dalam karung besar. Tangannya kotor, bajunya basah, dan udara panas membuatnya hampir pingsan. Beberapa pekerja sengaja lewat hanya untuk melihat Rama. Kasihannya, baru masuk udah disuruh buang limbah. Ya salah sendiri, cari masalah. Makanya kalau kerja jangan sok pinter. Rama mencoba tetap fokus, tapi fisiknya mulai menyerah. Pundaknya nyeri, punggungnya terasa seperti diremas terus-menerus. Setiap kali ia berdiri, dunia seperti bergetar sedikit. Siang hari, tanpa diduga, Bima datang ke area itu. Ia berdiri sambil menyilangkan tangan, menatap Rama seperti raja melihat budak. Capek ya, Ram? Tanyanya santai. Rama tidak menjawab. Bima mendekat dan berbisik di samping telinganya. Ini baru permulaan. Kalau kamu tidak nurut sama saya, kamu bisa lebih rendah dari ini. Rama menatapnya, mata memerah, tangan bergetar. Namun ia tahu, ia tidak boleh menyerang, tidak boleh melawan secara fisik. Satu gerakan saja, ia akan dipecat saat itu juga. Bima tersenyum puas. Nurut itu gampang. Kamu cuma harus pastikan satu hal, jangan bikin saya terlihat buruk. Lalu ia pergi begitu saja. Ketika shift berakhir, Rama pulang dengan pakaian berbau sampah industri. Setiap langkah seperti membawa beban bertonton. Ia duduk di pinggir jalan sebentar, menatap langit senja yang perlahan gelap. Hatinya berteriak, "Aku tidak kuat. Aku tidak bersalah. Kenapa aku harus jadi sasaran?" Namun meski dunia seolah runtuh, ia tetap berdiri dan melangkah pulang, seraya tidak tahu bahwa kejatuhan yang lebih besar masih menunggu. Pagi itu udara di pabrik terasa lebih dingin dari biasanya, atau mungkin hanya perasaan Rama saja. Ia berjalan masuk dengan langkah berat, masih memikirkan kejadian kemarin, ketika Bima menuduhnya menyabotase mesin, dan supervisor hampir memberi surat peringatan. Setiap sudut pabrik ini terasa seperti mata yang mengintainya. Begitu ia masuk ke area produksi, beberapa karyawan langsung terdiam seperti sedang membicarakannya. Ada yang melirik sekilas, ada yang pura-pura sibuk. Tapi bisikan kecil tetap terdengar. Itu tuh, yang kemarin bikin lain hampir berhenti. Anak baru kok berani macam-macam. Bima aja sampai turun tangan. Ia menghela napas. Nama Bima terdengar di mana-mana, seakan semua masalah yang menimpanya berasal dari lelaki itu, dan memang begitu kenyataannya. Tak lama kemudian, Bima muncul. Senyumnya tipis, langkahnya percaya diri, dan suaranya seperti biasa, manis di depan orang lain, sinis saat hanya mereka berdua. "Rama, hari ini kamu bagian kicil lagi ya? Supervisor mau lihat progres kamu." Nada suaranya terdengar seperti jebakan. Rama menelan ludah. "Baik, Mas." Dan,
Bima mendekat sambil berbisik. Jangan bikin saya jelek lagi, paham? Rama tidak membalas. Ia hanya menunduk dan pergi. Di Kice, tugas hari itu jauh lebih rumit dari biasanya. Ada tumpukan batch baru yang harus diperiksa satu persatu. Komponen-komponen itu kecil, bentuknya hampir mirip semua, dan kesalahan sedikit saja bisa mengacaukan output satu produksi. Rama bekerja perlahan, mencoba mengikuti SOP persis seperti yang tertulis. Ia tahu, satu kesalahan kecil saja bisa menjadi bahan fitnah baru. Namun Bima memang tak pernah kehabisan cara. Setiap beberapa menit, ia datang dan memberi instruksi yang berbeda dari aturan. Yang retak dikit, buang semua. Beberapa saat kemudian dia datang lagi. Kalau retaknya tipis tapi warna bagus, masukin aja. Instruksi itu bertolak belakang. Bahkan karyawan lama pun akan bingung. Tapi Bima sengaja membuat Rama jatuh dalam kesalahan. Setelah 2 jam bekerja, supervisor datang dengan wajah serius. Rama, kamu yang periksa batch 34A. Iya, Pak. Sesuai SOP. Tidak sesuai. Supervisor mengangkat satu komponen cacat yang sudah masuk dalam keranjang lolos Kice. Ini tidak boleh lolos. Bima lapor ada banyak kesalahan di batch ini. Rama terdiam. Ia ingat jelas komponen itu. Bima sendiri yang memerintahkan, masukkan saja, ini masih bisa dipakai. Pak, saya hanya mengikuti instruksi dari. Supervisor langsung memotong, instruksi dari siapa? Rama menoleh, ingin mengatakan nama Bima. Tapi pada detik itu, Bima muncul dari belakang supervisor sambil membawa clipboard. Maaf, Pak. Saya memang sempat memberi arahan ke Rama, tapi saya tidak bilang komponen cacat boleh lolos. Saya rasa ada miskomunikasi. Nada suaranya sangat meyakinkan, polos, penuh kepedulian, kebalikan 180 derajat dari kenyataannya. Supervisor menghela napas panjang. Rama, ini sudah kesekian kalinya kamu salah. Kamu harus fokus. Saya tidak mau ada laporan lagi. Mengerti? Mengerti, Pak. Bima tersenyum kecil di belakang supervisor, sebuah senyum kemenangan. Siangnya, masalah baru muncul lagi. Saat Rama sedang mengambil komponen dari rak penyimpanan, ia menemukan beberapa komponen sudah rusak parah. Retakan di bagian tengah, bahkan ada yang pecah. Padahal rak itu baru disusun pagi tadi. Rama curiga. Ia mengecek plastik pembungkus. Baru diganti. Segar. Seperti ada seseorang yang dengan sengaja menaruh barang cacat di antara barang bagus. Dan saat ia sedang memeriksa, Bima datang lagi. Loh, ini kenapa kamu bongkar-bongkar? Nanti saya laporkan kalau kamu mengotak-atik batch yang sudah selesai. Rama menahan diri. Ia ingin berkata, ini kamu yang taruh, kan? Tapi ia tahu yang terjadi berikutnya jika ia bicara. Semua akan berbalik padanya. Jadi ia hanya berkata pelan. Tidak, Mas. Saya cuma memastikan. Pastikan cepat. Supervisor mau lihat hasil Kice sore ini. Ketika audit kecil dilakukan sore itu, hasil Kice banyak ditemukan cacat. Dan yang berdiri di samping supervisor? Bima. Dengan wajah prihatin palsu. Maaf, Pak. Saya sudah bimbing sebisa mungkin. Tapi Rama masih sering salah. Saya khawatir dia tidak cocok di bagian ini. Supervisor mengangguk. Wajahnya keras. Matanya memandang Rama seperti beban. Rama, kalau sampai besok kamu masih salah, saya terpaksa keluarkan kamu dari Kice. Bahkan bisa saya evaluasi ulang status percobaan kerja kamu. Rama merasa lututnya melemas. Kalimat itu bukan teguran. Itu ancaman masa depan. Dan Bima, sedang berdiri di dekat supervisor sambil menunduk hormat, menampilkan citra karyawan teladan yang peduli. Sementara Rama berdiri sendirian, dijadikan kambing hitam, dijebak, lalu disalahkan tanpa kesempatan membela diri. Dan saat semua orang pergi, Bima mendekat dan berkata pelan, hampir tak terdengar. Kamu hati-hati ya, Ram. Ini baru pemanasan. Ucapan itu menusuk lebih dalam dari semua fitnah yang terjadi. Rama mulai sadar. Bukan hanya Bima ingin terlihat baik. Bima ingin ia hancur. Betul-betul hancur.
Setelah ancaman supervisor kemarin, Rama hampir tidak tidur malam itu. Ia memikirkan semua yang terjadi. Fitnah demi fitnah, tugas berat tanpa alasan, hingga jebakan yang membuatnya tampak tidak kompeten. Di kepalanya, semua seperti lingkaran gelap tanpa celah keluar. Pagi itu ia datang lebih pagi dari biasanya. Saking paginya, bahkan petugas kebersihan masih menyapu lorong pabrik. Rama berdiri di depan mesin kice dan menarik napas panjang sebelum mulai bekerja. Hari ini aku harus benar. Sekalipun Bima cari celah, aku tidak boleh kasih ruang. Namun pabrik bukan tempat yang mudah untuk bertahan hanya dengan niat baik. Belum 1 jam bekerja, Bima datang sambil menenteng clipboard. Senyumnya seperti biasa. Ramah di luar, penuh kelicikan di dalam. Rama A, hari ini ada audit dadakan dari manajemen pusat. Jadi kerjamu harus rapi, oke? Jangan bikin saya kelihatan jelek. Kalimat terakhir itu sangat jelas bukan nasihat, melainkan intimidasi. Rama mengangguk tanpa menatapnya. Ia tahu setiap gerak Bima harus diwaspadai. Ketika audit dimulai, 2 orang dari manajemen pusat mendatangi area kice. Mereka memantau proses, mengamati cara kerja karyawan, dan mencatat banyak hal. Bima mendadak berubah menjadi karyawan paling sopan, paling rajin, paling manis. Rama, jelaskan proses kice ke tim audit. Padahal seharusnya karyawan senior yang menjelaskan. Dengan gugup, Rama menjelaskan langkah-langkah pengecekan sesuai SOP. Namun di sela-sela penjelasan, Bima seolah berusaha mempermalukannya secara halus. Maaf Pak, dia masih belajar. Kalau ada salah sebut, mohon dimaklumi. Auditor mengangguk dingin. Rama merasa wajahnya panas. Tapi ia melanjutkan, berusaha setenang mungkin. Setelah itu, audit berpindah ke area penyimpanan. Di sana, auditor menemukan beberapa komponen cacat terselip di antara barang lolos kice. Supervisor menatap Rama tajam. Bima langsung angkat bicara. Ini area yang ditangani Rama. Pak, mungkin dia kurang teliti. Tak ada kesempatan bagi Rama untuk membela diri. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. Salah satu auditor menatap komponen cacat itu lebih dekat dan berkata, ini cacat tipe C. Barang seperti ini biasanya disortir di lini awal, bukan kice akhir. Kenapa bisa sampai di sini? Supervisor terkejut. Bima sedikit panik, meski wajahnya masih pura-pura tenang. Rama yang mendengar itu mendapat sedikit harapan. Setidaknya tidak semua orang langsung menuduhnya. Auditor kemudian berkata lagi, kami butuh rekaman CCTV area penyortiran pagi tadi. Mata Bima berubah seketika. Ia menoleh cepat ke supervisor, seakan meminta bantuan tanpa suara. Supervisor hendak berkata sesuatu, namun Raman segera maju 1 langkah. Pak, kalau boleh saya ikut melihat, supaya saya tahu di mana letak kesalahannya. Sebuah langkah kecil, tapi itu titik pertama Rama memilih untuk melawan, bukan hanya menerima. Setelah audit selesai, mereka bertiga pergi ke ruang kontrol. Operator CCTV memutar rekaman sesuai waktu yang diminta auditor. Dan disitulah kebenaran mulai muncul. Dalam rekaman, terlihat jelas Bima sendiri yang memindahkan beberapa komponen dari palet cadangan ke rak kice. Gerakannya cepat, seolah ia terbiasa melakukan itu. Ia bahkan menoleh 2 kali untuk memastikan tidak ada yang melihat. Auditor mengerutkan kening. Supervisor terdiam. Rama menahan napas. Operator mempercepat rekaman. Bima tampak memasukkan barang cacat itu ke tumpukan barang kice yang sudah lolos. Lalu operator menghentikan video. Ruangan itu hening. Sangat hening. Untuk pertama kalinya, Bima tidak dapat berbicara. Supervisor menatapnya. Bima, apa maksudnya ini? Bima mencoba tersenyum. Pak, itu bukan. Mungkin ini rekaman lama. Atau... Auditor memotong tegas. Timestamp rekaman sesuai hari ini jam 8.12. Tidak bisa dimanipulasi. Bima kehilangan warna di wajahnya. Rama menunduk, bukan karena takut, tetapi karena dadanya terasa penuh, antara lega, sedih, dan lelah. Selama ini ia disalahkan atas hal yang bukan perbuatannya. Sekarang mata orang-orang mulai melihat siapa sebenarnya sumber masalah. Atau, setidaknya ia berharap begitu. Sayangnya,
Supervisor tampaknya tidak ingin membuat kegaduhan besar. Ia akhirnya berkata, "Kita selesaikan ini setelah audit berakhir. Untuk sementara, Bima, kamu pindah area." Rama tetap di Kice. Bima tidak bisa protes. Ia hanya menunduk dan mengikuti perintah. Saat keluar dari ruang kontrol, Rama merasakan beban besar yang selama ini menindihnya sedikit terangkat. Namun tentu saja, masalah tidak selesai begitu saja. Benar saja. Ketika mereka kembali ke area produksi, Bima mendekatinya dengan wajah hitam. "Kamu pikir kamu menang, Ram?" bisiknya tajam. "Audit cuma sehari. Supervisor besok sudah lupa. Tapi saya tetap ada di sini. Ingat itu." Rama menatapnya. Untuk pertama kalinya tidak menunduk. Ia tidak menjawab. Diamnya justru menjadi bentuk perlawanan. Dan dalam diam itu, ada tekad baru yang tumbuh dalam dirinya. Ia mungkin tidak sekuat Bima. Tidak sepintar dia dalam manipulasi. Tidak sehebat dia cari muka. Tapi Rama punya sesuatu yang Bima tidak miliki. Ketulusan bekerja dan keberanian untuk tetap jujur meski disudutkan. Babak berikutnya belum selesai. Ini baru awal perlawanan Rama yang sebenarnya. Sehari setelah audit berakhir, suasana pabrik berubah. Tidak ada yang benar-benar tahu detail apa yang terjadi di ruang kontrol CCTV kemarin, tapi kabar beredar cepat di lingkungan kerja. Beberapa karyawan mulai melirik Rama dengan cara berbeda. Ada yang tampak kasihan, ada yang bijak diam, tapi ada juga yang tetap percaya bahwa masalah selalu datang dari si anak baru. Namun satu hal pasti, Bima tidak lagi berjalan dengan dada terangkat seperti biasanya. Ia dipindahkan ke area packing, jauh dari Kice. Bagi seorang pencari muka seperti dia, itu tamparan keras, karena area packing tidak banyak berinteraksi dengan supervisor maupun auditor. Dengan kata lain, sinarnya diredupkan. Rama sedikit lega, tapi ia tahu hidup jarang memberi kemenangan tanpa bayaran. Pagi itu Rama kembali bekerja di Kice dengan hati yang lebih tenang. Ia memeriksa komponen satu persatu, mencatat hasilnya, memastikan semuanya sesuai SOP. Ia mulai merasa bisa bernafas sedikit lebih bebas. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Supervisor memanggilnya ke ruangannya. "Rama, masuk sebentar." Rama masuk dengan dada berdebar. Kamar supervisor selalu terasa seperti ruang pengadilan. Dingin, sunyi, dan penuh kemungkinan buruk. Supervisor duduk sambil membuka berkas. Wajahnya tidak semarah sebelumnya, tapi tetap keras. "Saya sudah bahas dengan manajemen soal kejadian kemarin. Memang benar, beberapa barang cacat ditemukan berasal dari penyortiran awal, bukan Kice. Tapi..." Rama menunggu kalimat itu selesai. "Kinerja kamu masih harus dievaluasi. Laporan dari Bima sebelum dia dipindah cukup banyak." Rama terdiam. Bahkan setelah terbukti menjebaknya, laporan-laporan itu tetap dipakai sebagai acuan. Sakit rasanya. Supervisor melanjutkan, "Ini bukan hukuman. Tapi kamu tetap akan dipantau selama 2 minggu. Kalau 2 minggu ini kamu bisa stabil, masalah selesai." Rama mengangguk pelan. "Baik, Pak." Ia keluar dengan perasaan ditusuk halus. Hasil audit memang membantunya, tapi bayangan Bima masih menempel kuat, seperti noda yang belum hilang sepenuhnya. Di luar ruangan, beberapa karyawan menghampiri Rama. Orang-orang yang dulu diam. Ada yang tepuk bahu, ada yang bilang pelan, "Sabar ya, Ram." Bahkan ada yang berkata, "Kami sebenarnya udah curiga Bima suka ngatur-ngatur orang." Ucapan-ucapan itu memberi napas baru, meski samar. Namun saat ia hendak kembali ke Kice, seseorang membentaknya dari belakang. "Rama!" Suara itu keras, penuh marah. Rama terkejut dan menoleh. Bima berjalan cepat ke arahnya, wajahnya memerah, rahangnya mengeras. Koridor pabrik yang biasanya bising mendadak terasa sunyi. "Berani kamu ya?" Bima menuding dada Rama. "Gak tahu diri. Saya yang bimbing kamu, saya yang bantu kamu, tapi kamu lapor saya ke audit." Rama menelan ludah. Banyak mata mulai memperhatikan mereka. "Aku tidak lapor apapun, Mas. Tim audit yang cek sendiri." "Bohong!" teriak Bima sambil mendekat lebih dekat. "Kamu mau hancurin saya, ya?" Detik itu,
Rama merasakan sesuatu dalam dirinya pecah. Bukan amarah penuh ledakan, lebih seperti hati yang selama ini ditekan tiba-tiba membentur batasnya. Mas, kata Rama tenang, meski suaranya bergetar pelan, yang taruh barang cacat itu Mas sendiri. CCTV jelas. Bima menggertakkan gigi, wajahnya makin merah, hampir ungu. Kamu pikir CCTV segala-galanya? Kamu pikir supervisor bakal selalu percayaimu? Kamu bukan siapa-siapa. Ram, anak baru. Kalau saya mau, saya bisa bikin kamu keluar kapan aja. Beberapa karyawan mulai mendekat. Ada yang berusaha menenangkan. Mas, udahan, jangan ribut di sini, kata salah satu dari mereka. Tapi Bima tidak peduli. Ia mendekat sampai wajahnya hampir menyentuh Rama. Kamu ingat ya, Ram? Saya gak selesai. Saya belum kalah. Rama diam, tapi matanya tidak menunduk. Untuk pertama kalinya sejak ia masuk pabrik itu, ia berdiri tegak menatap Bima tanpa rasa takut. Dan itu justru membuat Bima semakin terbakar. Malamnya, setelah shift selesai, Rama pulang dalam keadaan lelah bukan hanya fisik tapi mental. Namun dalam kelelahan itu, ada percikan keberanian kecil yang mulai tumbuh. Ia duduk di kamar kosnya, merenungi semua yang terjadi. Ia sadar satu hal penting. Pagi itu, Rama datang sedikit terlambat karena hujan deras. Bajunya masih lembab, dan rambutnya belum benar-benar kering ketika ia memasuki area pabrik. Baru beberapa langkah, ia langsung merasakan atmosfer berbeda. Lebih tegang, lebih dingin, dan lebih ramai bisik-bisik daripada biasanya. Beberapa karyawan menatapnya dengan ekspresi aneh. Ada yang terlihat kasihan, ada yang tampak bingung, dan ada yang tersenyum sinis, seolah menikmati sesuatu. Rama mulai curiga. Ada apa lagi? Ia baru akan menuju kice ketika supervisor memanggil dari jauh. Rama, ke ruangan saya sekarang. Nada suaranya tegas. Tidak marah, tapi serius. Rama mengikuti, jantungnya perlahan berdetak lebih cepat. Setiap kali supervisor memanggilnya, rasanya selalu ada berita buruk. Begitu masuk, ia melihat ada berkas menumpuk di meja supervisor. Dan supervisor langsung menatapnya dengan wajah sulit ditebak. Rama, katanya pelan, ada laporan baru lagi tentang kamu. Rama mengerutkan kening. Laporan apa lagi, Pak? Supervisor menggeser sebuah map. Ada komplain tertulis bahwa semalam kamu terlihat memindahkan barang cacat ke keranjang kice. Dan, ada saksi. Rama merasa darahnya mengalir cepat. Pak, semalam saya shift pagi. Saya pulang jam 5 sore. Bahkan saya tidak ada di area pabrik malam. Supervisor menghela napas dalam. Masalahnya, laporan ini diserahkan dengan foto. Rama membeku. Foto? Supervisor membuka lembaran itu. Di dalamnya, foto seorang laki-laki yang tampak dari belakang, memegang komponen cacat seolah sedang menaruhnya di tempat kice. Wajahnya memang tidak terlihat, tapi bajunya mirip baju Rama. Gerak tubuhnya juga mirip. Rama langsung tahu, ini jebakan baru. Bima. Siapa lagi yang mampu sejauh itu? Siapa lagi yang cukup nekat? Pak, itu bukan saya. Rama berkata lebih keras dari biasanya. Saya bahkan tidak di sini malam itu. Lalu siapa? Suara supervisor lebih tersudut, lebih defensif. Ia sendiri tampaknya bingung. Rama bisa membaca tanda-tandanya. Supervisor mulai jengah dengan konflik terus-menerus ini. Dan ketika atasan sudah lelah, mereka cenderung memilih langkah paling mudah, menyalahkan pihak yang paling lemah. Dan itu adalah dirinya. Di luar, kabar itu menyebar lebih cepat dari angin. Rama ketahuan lagi. Padahal kemarin dia hampir bikin Bima kena. Ini balasan, mungkin. Bima tidak muncul di dekat Rama, tapi rumor beredar bahwa ia berkata, "Sudahlah, saya kasihan sama dia sebenarnya." Ucapan itu membuat Rama terlihat seperti pelaku, dan Bima seperti orang bijak yang memaafkan. Manipulasi tingkat tinggi. Rama terpojok lagi. Sore itu, setelah jam kerja hampir selesai, Rama duduk sendirian di gudang kecil dekat panel listrik. Tempat itu sepi. Hanya suara mesin dari kejauhan yang terdengar. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Sampai kapan begini?
bisiknya. Suara itu pecah, lelah, hampir menyerah. Namun tepat saat itu, pintu gudang terbuka pelan. Seorang wanita berdiri di ambang pintu. Sari. Karyawan administrasi yang sejak audit kemarin diam-diam memperhatikan seluruh situasi. Rama, boleh aku bicara sebentar? Tanyanya. Rama mengangguk, meski hatinya sedang patah. Sari masuk dan duduk di sampingnya. Aku tahu kamu bukan pelakunya. Rama terkejut. Kamu tahu? Sari mengangguk. Aku lihat rekaman CCTV kemarin malam sebelum operator memotong sebagian bagian rekaman. Rama terbelalak. Memotong? Sari menatapnya serius. Ada yang minta rekaman malam itu sebagian dihapus. Tapi aku sudah sempat lihat potongan awalnya sebelum hilang. Orang yang memindahkan barang itu bukan kamu. Dia lebih berisi dan lebih tinggi sedikit. Dan dia menutupi wajahnya dengan masker dan topi. Rama mengepal tangan. Ia tahu siapa itu. Bima atau orang suruhannya. Kenapa kamu tidak bilang ke supervisor? Tanya Rama. Sari menggigit bibir bawahnya. Karena, aku takut ada yang manipulasi. Supervisor mungkin sudah dipengaruhi laporan-laporan sebelumnya. Kalau aku bicara tanpa bukti, aku malah terlihat ikut campur. Rama terdiam. Ia mengerti. Dalam pabrik, kebenaran bukan hanya soal benar atau salah, tapi siapa yang didengar, siapa yang dipercaya. Sari melanjutkan, tapi aku punya satu bukti. Ia membuka ponselnya dan menunjukkan cuplikan pendek, rekaman layar dari CCTV yang belum sempat terpotong. Di dalamnya tampak bayangan seseorang masuk ke area kice malam hari. Tidak terlihat jelas wajah atau pakaian lengkapnya. Tapi posturnya bukan Rama. Sangat jelas. Rama merasa dadanya serasa disentuh sedikit cahaya setelah begitu lama tenggelam. Saya bisa bantu kamu, kata Sari pelan. Tapi kamu harus siap. Ini bisa panjang. Kalau Bima berani sejauh ini, dia tidak akan menyerah begitu saja. Rama memejamkan mata. Lelah. Takut. Tapi juga marah. Amarah yang selama ini ditekan. Terima kasih, kata Rama pelan. Saya tidak mau dijebak terus. Saya tidak mau jadi korban lagi. Sari tersenyum tipis, lembut. Kalau begitu, mari kita balas dengan cara yang benar. Ketika mereka berdua keluar dari gudang, mereka tidak sadar ada seseorang yang berdiri cukup jauh di ujung koridor. Bima. Ia melihat mereka. Melihat bagaimana Sari berbicara dengan Rama. Melihat bagaimana Rama tampak lebih berani. Dan mata Bima, yang biasanya hanya licik, kini berubah jadi gelap. Sangat gelap. Ia menggenggam ponselnya kuat-kuat sampai buku jarinya memutih. Berani sekali kalian berdua, gumamnya. Baik. Mulai besok, perang. Hujan turun deras sejak pagi. Awan gelap menggantung rendah seolah ikut merasakan beratnya langkah Riko menuju gerbang pabrik. Hari itu bukan hari biasa. Hari itu adalah hari di mana semua kepalsuan yang selama ini membelit hidupnya perlahan mulai terurai satu persatu. Riko masih ingat jelas semalam, bagaimana ia duduk sendirian di kamar kos yang sempit sambil menatap laporan yang ia simpan berbulan-bulan. Data produksi yang dimanipulasi, bukti shift fiktif yang dibuat agar Darman terlihat paling rajin, serta rekaman suara saat Darman dengan bangga menyombongkan bagaimana ia mengatur agar Riko selalu kena masalah. Semua itu tersusun rapi dalam folder di ponselnya. Ia tidak pernah berniat melawan. Riko hanya ingin bekerja dengan tenang, pulang, hidup sederhana. Tapi keadaan sudah tidak bisa lagi dibiarkan. Terlalu banyak yang harus diperbaiki. Terlalu banyak harga diri yang terus diinjak-injak. Saat ia memasuki pabrik, beberapa karyawan menatapnya dengan tatapan yang tidak biasa, campuran penasaran dan cemas. Rumor ternyata sudah menyebar sejak dini hari, setelah Andin, supervisor baru yang melihat potensi dalam diri Riko, mengirimkan pesan bahwa akan ada rapat mendadak di ruang meeting lantai 2. Riko menarik napas panjang. Di dalam ruang meeting, manajemen sudah berkumpul. Kepala produksi, HRD, bahkan kepala plant yang jarang muncul pun ada di sana. Darman tampak gelisah, duduk sambil memainkan jarinya di meja. Ketika Riko masuk, mata pria itu langsung membelalak, seolah melihat ancaman yang tidak pernah ia duga. Baik, kata kepala plant. Kita mulai. Andin berdiri,
membawa tablet. Suaranya tenang, tapi tegas. Sebelum melanjutkan, saya perlu menjelaskan sesuatu. Selama 2 bulan ini, saya memperhatikan adanya ketidaksesuaian data produksi yang sebenarnya tidak mungkin terjadi tanpa adanya manipulasi. Darman menelan ludah. Dan setelah melakukan pemeriksaan, saya menemukan bahwa ketidaksesuaian itu selalu muncul di shift yang dipimpin oleh saudara Darman. Beberapa manajer saling berbisik. Kepala produksi bertanya, apa ada bukti? Andin menatap Riko. Riko, silakan. Riko maju dengan tangan sedikit gemetar, tapi langkahnya mantap. Ia membuka ponselnya dan menghubungkannya ke proyektor. Layar menampilkan folder bernama Fakta. Dalam hitungan detik, foto-foto, screenshot, dan rekaman diputar satu persatu. Suara Darman terdengar jelas. Tenang sajalah. Kalau ada masalah tinggal bilang Riko yang salah. Dia kan diam-diam aja. Lagian bos paling percaya sama gue. Ruangan mendadak hening. Semua wajah menegang. Darman berdiri dengan gugup. Ini pasti diedit. Fitnah. Saya. Tiba-tiba kepala plant mengangkat tangan. Cukup. Nada suaranya membuat semua orang diam. Kami sudah lama curiga dengan tingkahmu, Darman. Dan bukti yang diberikan Riko menguatkan semuanya. Darman memucat. Kami akan mengeluarkan surat skorsing. Mulai hari ini, kamu dinyatakan tidak aktif dahulu sampai investigasi selesai. Darman mencoba protes, tapi HRD langsung mengarahkan dia keluar. Pintu ditutup. Keheningan kembali memenuhi ruangan, tapi kini bukan ketegangan melainkan perubahan. Kepala plant menatap Riko. Terima kasih. Tidak mudah melakukan ini. Tapi kamu menyelamatkan integritas divisi produksi. Riko mengangguk pelan. Saya hanya ingin bekerja dengan tenang, Pak. Kepala produksi tersenyum kecil. Mulai hari ini, kamu saya tunjuk sebagai koordinator shift baru. Kamu layak mendapatkannya. Kalimat itu menghantam hati Riko seperti cahaya yang membelah kabut. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, pengakuan. Saat rapat selesai, beberapa karyawan menghampirinya dan menepuk bahunya. Ada yang meminta maaf karena selama ini diam, ada yang memuji keberaniannya. Namun yang paling membuat Riko tersenyum adalah saat Andin berdiri di sampingnya dan berkata, "Kamu bukan hanya pekerja keras, Riko. Kamu juga punya keberanian. Orang seperti kamu dibutuhkan di sini." Riko menatap lantai yang basah oleh hujan di luar jendela. Perjalanan panjang yang penuh luka akhirnya menemukan titik balik. Dan untuk pertama kalinya, ia melangkah keluar dari ruang meeting dengan dada tegak. Bukan lagi sebagai karyawan yang ditindas, tapi sebagai seseorang yang akhirnya berdiri di atas kebenaran dan menang.